Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penulisan ulang sejarah Republik Indonesia. Saya kaget dan agak aneh, sejarah mana yang akan ditulis ulang oleh pemerintah ini? Bagian mana dari sejarah Republik Indonesia yang akan ditulis ulang oleh rezim Prabowo ini? Saya bertanya-tanya karena sampai sekarang pemerintah juga tidak pernah menjelaskan di titik-titik poin mana penulisan sejarah ini akan ditulis ulang oleh pemerintah. Bahkan terlontar kata-kata dan kalimat sejarah resmi. Wong edan, sejarah resmi kok dibuat oleh manusia zaman sekarang. Sejarah yang ada, yang ditulis dan telah kita pelajari selama ini telah ditulis oleh banyak saksi sejarah yang terjadi. Kecuali sejarah Indonesia masa purbakala yang ditulis berasal dari sumber-sumber prasasti-prasasti yang ada, literatur-literatur zaman dulu yang ada. Tapi ketika sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu ditulis, disampaikan oleh para saksi sejarah. Banyak saksi sejarahnya yang hidup dan ditulislah itu semua. Lantas dasar apa sekarang manusia zaman sekarang yang tidak menyaksikan peristiwanya mau menulis ulang sejarah? Sementara sejarah yang tidak ada itu ditulis oleh para saksi sejarah, mereka pelaku, mereka melihat, mereka menyaksikan, dituangkan dalam sebuah sejarah. Lantas kenapa orang-orang zaman sekarang yang tidak menyaksikan itu merasa paling tahu sejarah zaman dulu, sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Makanya apa yang mau ditulis ulang oleh pemerintah ini? Apakah pemerintah ini akan menulis ulang tentang sejarah Soeharto yang telah digulingkan reformasi 1998? Ataukah pemerintah ini akan menulis ulang tentang sejarah Prabowo Subianto? Apakah pemerintah ini akan menulis ulang sejarah tentang Orde Baru? Di titik mana poin-poinnya yang akan ditulis ulang? Saya bertanya-tanya kepada pemerintah ini, jangan cari penyakit lah. Jangan mengubah sejarah seenaknya. Pemerintah juga tidak pernah melakukan diskusi-diskusi publik tentang sejarah yang akan ditulis ulang. Dan dalam rangka apa penulisan ini? Apakah meluruskan sejarah karena ada yang belok, ada yang tidak sesuai fakta? Ataukah hanya sebuah penamaan baru? Misalnya Orde Lama diganti jadi Orde Soekarno, Orde Baru diganti jadi Orde Soeharto. Apakah perubahan penulisan nama? Ataukah ada pelurusan sejarah karena bengkok? Ataukah karena ada hal-hal yang memang tidak sesuai fakta sejarah? Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah menyampaikan secara terbuka, dan Kementerian Kebudayaan, Saudara Fadlizon, tidak pernah menyampaikan poin-poin titik mana yang akan ditulis ulang oleh pemerintah. Bahkan kabarnya ada yang mundur dari upaya penulisan sejarah ini. Jangan sampai nanti generasi kemudian anak-anak bangsa ini sesat terhadap sejarah bangsanya. Ini kita tidak inginkan. Tidak boleh ada penulisan ulang sejarah yang kemudian membelokkan fakta hanya demi nama baik seseorang, demi nama baik komplotan, demi nama baik kelompok. Penulisan sejarah harus berdasarkan fakta-fakta yang jujur. Tidak boleh berdasarkan pemahaman sepihak. Ada yang merasa bahwa Pak Soeharto adalah pahlawan baginya. Kalau dia mendapat giliran menulis sejarah, apakah dia akan tulis bahwa Soeharto adalah pahlawan yang sangat baik, berperi kemanusiaan, tidak pernah melakukan kejahatan demokrasi, tidak pernah melakukan kejahatan kemanusiaan, tidak pernah melakukan korupsi dan lain-lain? Sejarah tidak boleh diperlakukan seenaknya, karena sejarah itu adalah jejak bangsa. Dari jejak bangsa itulah kita akan berguru bagaimana merawat bangsa ini ke depan. Soekarno berkata, jangan lupakan sejarah. Kenapa kita tidak boleh melupakan sejarah? Karena itu adalah jejak kehidupan kita di masa lalu. Jejak kehidupan bangsa ini di masa lalu. Lantas kalau mau ditulis ulang, poin yang mana mau ditulis ulang? Apanya mau ditulis ulang? Saya heran dengan pemerintah ini, mengapa bisa berpikir menulis ulang sejarah, padahal sejarah itu telah kita pelajari dari sejak lama. Dan tidak ada diskusi-diskusi publik tentang poin-poin mana. Jangan sampai tiba-tiba muncul sejarah Indonesia yang baru, menobatkan para pengkhianat menjadi pahlawan, menobatkan pahlawan menjadi pengkhianat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh sama sekali. Jangan sampai juga nanti penulisan sejarah menempatkan orang-orang Yaman menjadi pahlawan bangsa ini, dan orang-orang pribumi dianggap penjilat, pengkhianat, dan londo ireng. Hei kalian pemerintah, Fadlizon, saya berharap
Jangan gegabah soal penulisan sejarah ulang bangsa ini. Apalagi menyangkut nama-nama besar tokoh bangsa ini. Para founding father kita. Hati-hati kalian, hati-hati kalian. Jangan sembarangan terhadap sejarah.